Nah, kita berikutnya, kemarin kita membahas deret Taylor. Ingat kalau deret itu sukunya tak hingga buah banyaknya ya. Sekarang kita akan membahas polinom Taylor dan diaplikasikannya untuk menghampiri nilai fungsi. Ya, sebenarnya deret Taylor sama polinom Taylor bentuknya sama aja rumusnya. Bedanya kalau polinom itu sampai berhingga suku. Jadi sama aja dengan Taylor dipotong sampai sejumlah suku. Misalkan 5 suku pertama gitu ya. Oke, jadi bedanya itu polinom sama deret. Deret kalau deret sampai tak hingga suku. Oke, apa kegunaannya? Gini, masalahnya saya ingin menghitung ini, nilai ini. Misalkan tahu nilai ini. Atau nilai logaritma ini. Logaritma 7 dengan basis 2 ya, 27 dan lain-lain. Kalau kita hitung pakai kalkulator kan keluar tuh angkanya, atau pakai software apalah, pakai GeoGebra itu keluar nilainya. Sebenarnya nilai itu nilai hampiran, ya, aproksimasi. Cuma mungkin dibuat ketelitiannya tinggi, misalkan sampai 10 angka di belakang titik desimal atau di belakang koma. Gitu ya. Nah, prinsip hampirannya itu adalah ini, polinom Taylor ini ya. Salah satunya. Nah, dasar hampirannya adalah setiap fungsi kontinu selalu bisa dihampiri oleh polinom. Bayangannya seolah-olah bisa digantikan oleh polinom. Nah, alasannya yang di deret kemarin. Kan kita punya fungsi, bisa dibikin deret. Bentuknya kayak polinom kan, cuma tak hingga suku. Kemudian kenapa hampirannya pakai polinom? Karena polinom mudah untuk dioperasikan. Mau diintegralkan juga gampang. Kalau fungsi diintegralkan bisa susah. Nah, untuk lihat gambaran dulu kenapa hampiran ini diperlukan, kita lihat ini. Oke ya, ini ada gambar. Ini yang biru, saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat sin x. Ingin digantikan atau dihampiri oleh polinom. Nah, prinsipnya kemarin kalau deret Taylor itu ada titik A-nya ya. Apa? FA tambah F aksen A kali X min A tambah turunan 2 dibagi 2 faktorial kali X min A kuadrat dan seterusnya. Nah, ini prinsipnya gini. Jadi grafik aslinya yang biru. Kemudian kita pilih salah satu titik. Kadang-kadang kita harus milih. Kadang-kadang ditentukan di soal. Ini titik A-nya kalau di deret Taylor. Kemudian di titik A tersebut, kita hampiri dengan garis lurus yang berupa garis singgung. Nah, ini nanti menghasilkan polinom Taylor derajat 1. Ya. Hampirannya yang merah. Kita lihat untuk titik-titik yang dekat dengan titik singgungnya, antara fungsi biru yang aslinya dengan hampirannya yang merah, jadi nilai Y-nya digantikan. Nilai Y dari grafik yang biru diganti dengan nilai Y dari grafik yang merah. Hampir berimpit, hampir sama aja gitu ya. Tapi kalau jauh dari pi/4 di sini gitu, bedanya cukup besar gitu ya. Apalagi kalau di sini. Nih yang biru aslinya negatif, hampirannya positif. Jadi hampirannya hanya bagus untuk titik-titik yang dekat dengan titik singgungnya. Nah, untuk memperbaikinya nanti dihampiri dengan polinom Taylor-nya dinaikkan derajat 2 seperti ini. Nah, ini menggunakan polinom kuadrat. Bentuknya nanti sama aja dengan deret Taylor ya, cuma sampai pangkat 2 itu. Nah, kita lihat antara yang biru dengan yang merah, titik-titik yang hampir berimpitnya makin lebar ya, jadi hampirannya makin bagus. Tapi tetap yang jauh dari pi/4 kita lihat ya bedanya jauh, yang biru sekian,
Yang merah ini galatnya lebih besar dari nilai fungsinya. Nilai fungsinya sekian, itu yang biru aslinya. Yang merah sekian. Oh, perbedaannya ini dari antara grafik merah dan biru melebihi nilai aslinya yang biru itu ya. Kalau jauh, kalau dekat bagus. Nanti bisa ditingkatkan lagi polinomnya. Derajat 4. Kalau pakai derajatnya 4, hampirannya makin bagus. Yang tadinya di sini jelek, sekarang udah bagus. Tapi kalau ke kanan lagi, ya jelek lagi. Ini mungkin nggak saya gambar, kalau ke kiri terlalu jauh juga hampirannya mungkin nggak bagus. Tapi interval di mana hampirannya bagus makin lebar kalau polinomnya ditingkatkan derajatnya. Sekali lagi derajat 8. Kenapa nggak setelah 4 nggak derajat 5? Boleh aja. Ini saya bikin grafiknya pakai derajat 8. Nah, ini lihat. Makin bagus hampirannya. Jadi, dengan meningkatkan derajat polinomnya, hampiran kita akan makin bagus. Cuma makin tinggi derajatnya, maka ngitungnya lebih capek, gitu kan ya? Oke. Nah, kita akan lihat dulu hampiran polinom derajat 1. Bentuknya ini sama dengan deret Taylor, hanya sampai pangkat 1. Coba lihat lagi deret Taylor ya, sebentar. Untuk ngingat-ngingat deret Taylor rumus umumnya. Nah, deret Taylor bentuknya seperti ini. Kalau polinom Taylor derajat 1, ya ini sampai pangkat 1 aja, sampai sini. Sisanya nggak ada. Tuh. Ya. Jadi, mana tadi polinom Taylor? Nah, ini adalah polinom Taylor derajat 1, dinotasikan P1 untuk menyatakan derajatnya. Jadi nilai fungsi dihampiri oleh ini. C0, C1-nya udah kita hitung di waktu deret Taylor. Di sini dihitung lagi ya, nggak perlu, jadi langsung aja ini ya. Jadi polinom Taylor derajat 1 isinya adalah ini. C0, C1-nya ini. C0, C1-nya sama dengan waktu di deret Taylor. Yaitu ini. FA dan F aksen A per 1 faktorial. Oke, cuma gini aja rumusnya. Coba kita lihat. Hampiri nilai ln 0,9 dengan polinom Taylor derajat 1. Jadi fungsi ini, fx-nya, mau dihampiri oleh P1x ini. A-nya berapa? Nah, ini memilih A-nya. Kalau di soal tidak diberikan. Kalau di soal tidak diberikan, titik A itu referensinya mencarinya adalah, ini ada yang baru masuk ya. Yang baru masuk terlambat 5 menit dikurangi loh nilainya 0,1 setiap kali. Nah, oke. Jadi memilih A-nya tuh gini. Carilah titik yang gampang dihitung oleh fungsi ln ini, tapi dekat dengan ini. Saya pilih nggak boleh 0. Ln 0 nggak ada nanti. Ln E, pilih A-nya sampai dengan E boleh. Tapi E itu 2,7182 sekian, terlalu jauh dengan sini. Kalau bisa ada nggak yang lebih dekat dengan 0,9? Tapi nilai ln-nya gampang dihitung. Nah, saya pilih A-nya 1. Ln 1 kan gampang dihitung dan dekat dengan 0,9. Jadi pilih A-nya nanti 0,1. Oke, lengkapnya saya akan jalankan saja, nggak akan dibuka dari sana. Kalian nanti kalau mau pakai tinggal klik, bisa juga. Kita lihat. Saya bentuk tulis dulu yang mau dihampiri. Ini akan dihitung hampiran ya dari ln 0. Saya pakai ini aja ya, kalau di ujian pakai titik, kalau ini udah
Kalau harus pakai titik tuh saya harus ingat-ingat dulu, suka keliru aja. Ya dari kecil, dari SD kita diajarinnya pakai koma. Nah, kita lihat rumusnya ini. F ini apa? Ini fungsi yang mau dihampiri F itu. Jadi di sini fungsinya belum ada, bentuk dulu. Buat atau bentuk, buat fx-nya. Sesuaikan dengan yang mau dihitung. Kalau ln ya bikin ln x gitu ya. Jangan fx-nya tangan x itu nanti nggak ada hubungan dengan yang mau dihitung. Kemudian kita nggak ada a-nya, harus pilih. Pilih kembali titik A yang dekat dengan 0,9, tapi nilai ln-nya gampang dihitung. Pilih A-nya 1. Ln 1 kan gampang, sama dengan 0. Diingatkan lagi grafik ln, biar nggak lupa. Nah, ln itu kayak gini ya. Y sama dengan ln X. XY. Oke, tapi grafiknya nggak perlu di sini. Tinggal masuk aja, ceplok ke rumus ini. Rumus deret Taylor sampai derajat 1 aja. Jadi kembali kayak kemarin. Perlu fungsinya, perlu turunan-turunannya, sampai turunan 1 aja. Kemudian kemarin kita perlu menghitung di titik A. Ya, A ini ya. F1 sama dengan ln 1 sama 0. F aksen A turunan di titik 1. 1/1 sama dengan 1. Nah, maka P1X sama dengan apa? FA. Tulis dulu rumusnya supaya ingat. F aksen A per 1 faktorial X min A sama dengan FA-nya 0. Ini A ya, bukan 0. Ini A. Ditambah 1 kali X min A-nya 1 ya. Nah, gitu A-nya itu. Sama dengan X min 1. Oke. Jadi Fx kita hampiri dengan P1X. Kalau ln 0,9 berarti X-nya 0,9 ini. Jadi F 0,9 ya kita hampiri dengan P1 0,9. Ini F 0,9 adalah ln 0,9 ya. Kan ini tadi Fx ini. Dihampiri ini nilai polinom X di 0,9. 0,9 dikurangi 1 sama dengan berapa? Minus 0,1. Masih sangat kasar hampirannya, baru derajat 1. Paham tidak, Gusti Ramala? Paham tidak? Gusti Ramala kemana? Paham, Pak. Audelia, paham tidak? Paham, Jadi, Pak. apa? Nggak kedengaran? Paham, Pak. Jadi yang dipahami prinsip-prinsipnya ya, nurunin dianggap udah standar lah. Jadi tahapannya harus membentuk fungsi, milih titik A, kecuali di soal diberikan A-nya. Kalau belum harus milih. Jadi membentuk fungsi, disesuaikan dengan yang mau dihitung, memilih titik A, kemudian menghitung nilai fungsi dan turunan-turunannya di titik A. Ceplok, masuk aja diceplok kayak telur. Ceplok ke rumusnya. Gitu ya. Nah, oke. Lanjut. Sekarang mau saya hampiri dengan polinom kuadrat. Polinom kuadrat itu seperti waktu di deret Taylor. Ini nggak akan saya bahas lagi. Saya sama kayak di deret Taylor. Bentuknya kalau polinom kuadrat seperti ini. Ya, jadi yang tadi ditambah 1 suku lagi. Yang pangkat 2-nya. Nah, hampiran kuadrat kita lihat. Oh ya, ini saya gambarkan. Kalau tadi dihampiri linear seperti ini. Nanti kalau dihampiri kuadrat, saya gambar fungsi
semula. Enggak deh. Ini bukan lon ya. Ini hanya ilustrasi aja. Oke, kita akan hitung hampiran kuadrat. Berarti untuk mendapatkan hampiran polinom derajat 2, yang tadi, ini sampai sini kan persis yang tadi, hampiran derajat 1, tinggal ditambah satu suku ini. Jadi saya modif aja yang tadi ya, karena soalnya sama ln 0,9. Untuk hampiran kuadrat. Wah, tapi terpaksa saya hapus dulu. Ini bisa diturunkan nggak ya? Di sini di enter-enter. Oh, nggak bisa. Ya udah, yang bawahnya saya hapus dulu. Push, 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 push. Push, 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 push. Push, 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 meong. Nah, hampiran kuadrat kita memerlukan F turunan 2. X pangkat min 1 turunannya min 1 per X pangkat 2. Terus F aksen, double aksen A, turunan 2 di titik 1, min 1 ya. Oke, jadi saya bentuk P2X-nya sama dengan, apa tuh? P2X-nya sama dengan, tulis lagi rumusnya supaya ingat. FA ditambah F aksen A per 1 faktorial X min A tambah turunan 2A per 2 faktorial X min A kuadrat gitu ya. Kita masukkan nilai-nilainya. P2X sama dengan FA, ini 0. F aksen A 1 tadi. Kali X, A-nya 1. Turunan 2 min 1, ini min jadinya. X min 1 kuadrat. Nah, hampirannya kita lihat. Ln 0,9 itu tak lain adalah nilai fungsi di 0,9 ya. Nilai fungsi ini di 0,9. Dihampiri oleh P2 polinom derajat 2 di titik 0,9 juga sama-sama X. Ya, tinggal dihitung 0 ditambah 1 per 1 faktorial kali X-nya 0,9 sekarang. Itu ya harus paham memasukkan mana X, mana A-nya tadi. Min setengah 0,9 min 1 kuadrat. Tinggal dihitung. Ini tadi minus 0,1. Ini minus. Susah. 0,1 dikuadratkan jadi 0,01 dibagi 2. 0,01 dibagi 2 sama dengan sekian gitu ya. Oke, itu hampiran polinom derajat 2. Nah, sekarang kita akan melihat hampiran polinom secara umum. Polinom Taylor. Ini penurunannya sama dengan waktu deret, saya nggak bahas lagi. Nah, untuk polinom derajat n, ya, untuk polinom derajat n, hampirannya seperti ini. Rumusnya, kalau dilihat sama persis dengan deret Taylor, cuma ini berhingga. Kalau deret Taylor ya terus ininya plus titik-titik-titik gitu ya. Dan kembali namanya kalau A-nya 0 dinamakan polinom Maclaurin. Jadi kalau A-nya 0 ini munculnya hanya X, X kuadrat, X pangkat 3 sampai X pangkat N. Saya pikir rumusnya teratur gini kalian ngingetnya gampang ya. Cuma hati-hati memasukkannya. Pengalaman yang lalu mahasiswa ada yang memasukkan ininya fx ya. Di sini f aksen x. Jadi dalam x di sininya juga. Nggak boleh, ini yang depannya itu harus angka. Nilai fungsi dan turunan-turunannya di titik A yang udah dipilih. Atau ditentukan soal. Enak kalau soalnya tentukan deret Maclaurin dari, tentukan hampiran polinom Maclaurin dari apa gitu. Nah, kalau Maclaurin berarti A-nya udah pasti 0. Itu ya Maclaurin ini.
Oke, kita lihat lagi ini. Karena udah derajat 4, saya akan buka dari sini ya. Ngitung sampai turunan 4-nya capek. Nah, ini lihat. Ini derajat 4. Berarti sampai polinom yang pangkat 4. Sama ini dengan yang tadi. Cuma yang terakhir tadi derajat 2, sekarang ditambah 2 suku lagi. Oke. Fx ini, A-nya ini. Pilih A-nya yang dekat dengan ln dengan 0,9 dan gampang dihitung nilai ln-nya. Oke. Kemudian kita hitung nilai fungsinya dan nilainya di titik A. Tadi udah ya. Turunan pertamanya 1/x, masukkan titik 1. 1/x turunan 2-nya ini, masukkan titik ini. Kemudian turunan 3, ini diturunkan X pangkat min 2, jadi muncul min 2. Ini jadi plus 2 kali dibagi X pangkat 3. Saya anggap menurunkannya udah bisa. Hitung lagi di titik A. Masukkan A-nya 1. X-nya masukkan 1. Turunan 4. Gitu ya. Masukkan lagi titiknya. Nah, masukkan ke rumus polinom Taylor derajat 4. Ini apa? FA. Ini FA. F aksen A per 1 faktorial, jadi hanya 1 kali X min A. Tambah ini per 2 faktorial, min 1 per 2 faktorial, kali X min A kuadrat. Tambah ini per 3 faktorial, X min A pangkat 3. Dan tambah ini per 4 faktorial, X min A pangkat 4. Oke? Ya, ini disederhanakan, masukkan A-nya 1, kita dapat ini. Ini yang, kalau saya kotakkan ya, inilah yang disebut, ya, kok nggak bisa nulis. Ini adalah P4X. Gitu ya. Jadi fungsi fx dihampiri P4X. Mau ngitung ln 0,9, ya ganti ini x-nya 0,9. Ya yang kanan juga ruas kanan ganti 0,9 semua di sini. Gitu. Didapatlah sekian. Baik, itu coba kita bandingkan dengan nilai eksaknya. Sebenarnya nggak ada nilai eksaknya karena ln 0,9 itu bilangan irasional. Kalau mau ditulis eksak ini tak berhingga nanti ini sukunya. Kalau tak hingga suku, nyimpannya di mana? Di komputer juga nggak bisa. Memori komputer kan harus menyimpan setiap digit yang ada. Nanti tak hingga memorinya. Jadi ini dianggap ini dalam tanda petik eksak. Eksak dalam arti ya ketelitiannya udah cukup panjang gitu. Ya hampir eksak. Nah, perbedaannya kita lihat ini sekitar digit ke pertama sama, 3-nya sama, 6-nya beda. Ini 5, ini 6. Jadi kira-kira aja galatnya sekitar 0,00001 ya. 0,00001. Kalau dibandingkan dengan yang ini, coba. Saya mau hitung yang derajat 2. Minus 0,1 min, ini berapa ya? 0,005. Jadi, betul nggak ya? Betul ya? Menjadi minus 0,105 gitu ya. Minus 105. Bandingkan dengan yang tadi, dia cocok 3 digit aja di belakang. Jadi kalau pakai polinom derajat 2 tadi kira-kira galatnya 0,0003. Lebih besar daripada yang ini galatnya. Gitu. Pokoknya polinomnya makin tinggi, hampirannya makin bagus gitu ya. Muhammad Gani, kemana Muhammad Gani?
Ada Pak hadir. Udah, kamu ke WC-nya Sudah Pak. berapa menit? Tadi beres lebih 4 menitan. Oh, cepat juga, hebat. Lancar cernaannya. Oke, begitu ya. Hampirannya. Kita lihat soal berikutnya. Tuliskan polinom Maclaurin orde n dari ini. Kemarin kita udah pernah ya, deret Maclaurin. Coba kita lihat lagi. Mana ya kemarin di soal? Saya mau lihat lagi. Oh iya, waktu ini ya. Pangkat X di mana? Lupa deh. Pokoknya pangkat X nanti harus jadi ini. Tapi ini kemarin kita dari deret. Deret ini kita turunkan. Bentuknya balik lagi sama. Fungsi yang turunannya sama dengan dirinya sendiri disimpulkan pangkat X. Sekarang kita berangkat dari pangkat X, akan kita bikin. Bener nggak deretnya? Harusnya ketemu sama lagi. Maclaurinnya. Coba. Mana? Oke, tuliskan polinom Maclaurin orde n. Buka dari sini aja, enggak. Prosedurnya ya sama aja kayak barusan. Fungsinya udah ada. A-nya berapa? A-nya 0 karena diminta Maclaurin. A-nya 0. Jadi saya punya fx ini, kita hitung turunan-turunannya, kemudian dihitung nilai turunan-turunan tersebut di titik 0, di titik A. FA itu F0 sekian. Turunannya kan sama terus nih. Ya, nilai turunannya ya sama terus di sini ya. Nih, turunan 2-nya pangkat X juga. Semua terus sampai turunan N juga ini. Masukkanlah ke rumus polinom. Jadi sampai derajat N. Nah, masukkan akan diperoleh ini. 1 ditambah ini per 1 faktorial kali X. Ini per 2 faktorial kali X kuadrat. Gitu ya. X min A-nya itu jadi X karena A-nya 0. Nah ini. Sama bentuknya dengan waktu di deret. Cuma ini sebanyak N suku saja. Ya. Dan simbolnya hampiran. Karena apa? Kalau mau sama benar harus tak hingga suku. Kalau hanya sampai N suku ya hanya hampiran. Cuma hampirannya bisa dibuat seteliti mungkin dengan mempertinggi derajat N-nya. Ngabsen dulu saya. Ketut, paham tidak? Mana Ketut? Pak. Ada Pak, ada Pak. Niwayan Yamuna. Hadir Pak. Erodia. Hadir Pak. Aduh susah nama kawan nyebutnya. Nathan. Hadir Pak. Dian Hidayat. Rasanya belum pernah dipanggil sama saya. Dian Hidayat. Tuh jarang dipanggil, nggak ada deh. Dian Hidayat nggak ada ya. Saya panggilin supaya jadi ada saksi juga nanti kalau saya memberi sanksi. Dian Hidayat mana Dian Hidayat? Nggak ada, catat dulu. Di izin ada nggak? Nggak ada juga. Dian Hidayat itu, ya. Dian Hidayat tidak ada. Nekat. Mendingan kalau mau nggak hadir ya kan ada 10%, mendingan nggak hadir daripada kalau hadir tapi bohong kena hukuman nulis surat berabe. Asia. Hadir Pak. Adelina. Hadir Pak. Nurzaki. Fatilah Nurzaki. Hadir Pak. Nur Aini Khailija.
Nur Aini. Mana Nur Aini? Nggak ada ya. Saya cari dulu. Nur Aini tidak ada. Livia Maharani. Hadir, Pak. Gusti Ramala. Hadir, Pak. Darmo. Hadir, Pak. Yogik. Hadir, Pak. Jessica. Hadir. Jessica. Hadir, Pak. Oke, segitu dulu. Dian Hidayat. Nur Aini Khadijah. Nggak ada dua itu ya. Udah. Oke. Saya lanjut lagi. Tinggal satu halaman agak susah. Setelah itu kalian bebas dari deret. Yang belakang nggak mudah, tapi nggak serumit deret lah ya. Nah, kita sekarang akan ngapain? Akan mengamati galatnya. Kalau sebuah fungsi kayak tadi ini, ln 0,9, saya hampiri dengan ini. Nah, galatnya seberapa besar gitu ya. Nah, galat itu nggak pernah bisa dihitung. Kalau galatnya bisa dihitung ya, galat tambah hampirannya jadi eksak gitu ya. Galat itu nggak pernah bisa ditentukan. Yang bisa ditentukan itu batas atas dari galat. Jadi si galat itu nggak akan lebih dari berapa, ini bisa ditentukan. Tapi persisnya berapa nggak tahu. Gitu ya. Oke. Nah, sumber galat itu dari mana? Sumber galat itu ada dua. Yaitu karena pemotongan rumus, namanya galat pemotongan. Ini misalkan cos X dihampiri oleh polinom derajat 4-nya dari cos X. Hampiri oleh polinom Maclaurin derajat 4. Yang ya polinomnya kita belum hitung, tapi percaya aja lah ini bentuknya. Nah, kalau ini kan terjadi pemotongan rumus, harusnya dia kalau mau eksak harus dihampirinya, bukan dihampiri, sama dengan deretnya gitu ya. Karena sampai derajat 4 aja hampiran. Kemudian nanti di kalkulator angka ini dibulatkan hitungnya. Dibulatkan, timbul galat lagi. Nah, kita nggak akan mempelajari galat akibat pembulatan ini. Tapi akan mempelajari galat akibat rumusnya dipotong ini. Jadi kalian nanti nggak usah membedakan galat pemotongan, galat pembulatan, galat aja itu adanya ya. Sebenarnya yang kita bahas hanya galat pemotongan. Oke. Untuk menentukan batas atas galat, nggak usah dibaca itunya, kita memerlukan ini rumus sisa-sita Taylor. Gitu ya. Rumus sisa Taylor kita butuhkan. Si Muhammad Ghani mungkin nanti paling jago habis mengeluarkan sisa-sisa ini. Tadi di toilet ya. Oke, ini cuma pendek segini tapi susah. Lumayan susah. Gini ceritanya. Kalau sebuah fungsi, kayak tadi ln X, dihampiri polinom Taylor derajat n, jadi sampai yang hitam aja ini, maka akan timbul galat. Ya kalau di deret itu ekornya lah. Nah, galatnya itu udah ada rumusnya, yaitu sebesar ini. Ya, galatnya. Oke, Rn itu dinamakan suku sisa Taylor, menyatakan galatnya karena eksaknya ini kenapa sama dengan, karena ini hampiran ditambah galatnya atau errornya atau penyimpangannya. Kalau hampiran ditambah penyimpangannya ya eksak, jadi sama dengan. Tapi yang kita hitung hanya hampirannya aja. Nah, timbul galat. Galatnya itu
sebesar ini. Rumusnya teratur kayak ini, turunan ke N+1, tapi di titik C, hati-hati bukan di titik A. Ini di titik C ya. Nah, ininya C. Beda dengan polinomnya, semua di titik A tuh. Ini di titik A, di titik A, di titik A. Ini di titik C. Dan C-nya di antara X dan A, nggak tahu, C-nya nggak pernah bisa ditentukan. Kalau C-nya bisa ditentukan, mah ini bisa dihitung. Hanya tahu di antara ini. Nah, yang bisa ditentukan nanti mutlak dari Rn ini nggak akan lebih dari sebuah bilangan. Gitu. Oke, kita lihat ya pemakaiannya. Ini saya bersihin dulu. Taksir batas galatnya bila ini dihampiri dengan P1X. Tadi hampirannya udah ya, P1X udah kita bikin, kita udah hampiri 0,9-nya juga dengan P1 di titik 0,9. Sekarang galatnya. Saya akan buka aja, nanti kalau ada perlu penjelasan agak rinci, saya tulis. Oke. Taksir. Jadi harus ingat ini, rumus sisa Taylor-nya, galatnya. Kok jadi P4 sih? Oh ya, P4, bukan P1, sorry. Tadi salah baca. Oke. Kayak tadi, untuk menentukan galat, kita perlu turunan ke N+1. Kalau P4, ya perlu turunan ke 5. Ya. Jadi saya hitung lagi. Turunan ke 5-nya. Tadi, di soal sebelumnya kita udah ngitung sampai turunan ke-4 ya. Di soal mana tadi yang terakhir? Nah ini, waktu tadi kan kita udah ngitung turunan ke-4-nya apa? Turunan ke-4-nya adalah ini, sehingga turunan ke-5-nya adalah min 6 kali min 4, 24 per X pangkat 5. 24 per X pangkat 5 turunan ini. Ya. Nah, galatnya kita masukkan ke rumus. Mana galat? Ini. Yang rumit ini. Enggak. Bentuknya rumit. Turunan ke-5 di titik C. Hati-hati ya, galat ini titik C. Dibagi 5 faktorial. N-nya kan 4 hampirannya ini. Dibagian 4. Kali X. Min 1. Tadi A-nya 1. Pangkat 5. Nah, jadilah ini. Galat. Oh ya, galat biasanya dihitung mutlaknya ya. Kenapa mutlaknya? Karena tandanya plus atau min nggak penting. Bayangkan gini, kita bikin jalan panjangnya 10 km. Galatnya 2 meter gitu. Nggak akan lebih dari 2 meter galatnya. Nah, mau kelebihan 2 meter atau kekurangan 2 meter nggak masalah. Tandanya ya. Oke. Oh ya, ini rumusnya dulu. R4 itu R itu rumus sisa Taylor atau galatnya. Ini turunan 5 bagi 5 faktorial X min A pangkat 5. Masukkan nih turunan 5-nya ke titik C, bukan A ya, titik C. A-nya di sini 1 ya tadi waktu lon ini. A-nya 1, tapi yang ini turunan di titik C. Nah, menjadi ini. Masukkan di titik C ini kan menjadi apa? Saya tulis dulu. Ini nih saya tulis dulu ya. Rinci. Turunan ke-5 di titik C. Kok nggak bisa nulis? Heran. 2. Nggak bisa ditulis. 2. Nggak bisa ditulis. Ya udah lisan aja. 24 per C pangkat 5. Ini. Terus ini 5 faktorialnya. Ini 24 per C pangkat 5 tuh di sini ganti dengan C turunan ke-5. Kemudian saya hampiri. Aduh, sebentar. Kalau gitu sedikit ada yang ngeloncat. Kok nggak bisa nulis sih?
Nggak bisa nulis. Nah, ini kalau saya masukkan sini ya, menjadi apa? R4X sama dengan turunan kelima tadi 20. Nggak bisa ditulis. 24. Aduh, mampus dah gua. Nanti kita tulis di itu aja. Kita crop dulu ya. Bentar. Ini harusnya ada satu langkah lagi setelah dari sini. Itu ya, saya bawa dulu ke sini, nggak bisa nulis di sana. Ups. Di paste kok di sini. Nah, ini menjadi R4X gitu ya. Sama dengan turunan kelima di titik C berarti 24 per C pangkat 5. Ya, masukkan ke sini. X-nya diganti C. Ada 5 faktorial. X min A-nya 1 ya. Waktu hampiran tadi ln 0,9. Setelah itu tahapannya harus dihitung galat di 0,9 karena kan kita menghitung ln 0,9. Jadi dihitungnya di 0,9. Sama dengan 24 dibagi C pangkat 5, 5 faktorial, 0,9 min 1 pangkat 5. Nah, yang didiktat ininya nggak ketulis ya. Langsung R4 0,9 gitu. Baiknya hitung dulu tetap dalam X ininya. Ininya yang kita masukkan angka-angkanya dan A-nya. Baru hitung galat di 0,9. Kenapa 0,9? Karena di soalnya awalnya menghitung hampiran 0,9. Ln 0,9. Ya gitu ya. Jadi yang didapatnya ini X-nya udah dimasukkan. Oh ya. Ininya lagi penting. Ini R4X. Kita lihat ke rumus ini. C-nya di antara X dan A. Ya. C-nya di antara X dan A. Jadi di sini C-nya di antara X dan A. A-nya berapa? 1. Waktu menghampiri ln ini tadi A-nya 1. Nah. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya agak ini ya, dari sini X dan A, setelah dibuat ini dengan C di antara X dan 1 gitu ya. A-nya kan 1 ini udah dimasukkan 1. Setelah itu saya masukkan nilai X-nya yaitu hampiran di 0,9, galatnya juga di 0,9 ini. Sekarang dengan C di antara X-nya udah dimasukkan 0,9 dan 1. Karena ini penting nanti. Gitu ya. Oke. Nah, kita nggak pernah bisa menghitung nilai galat ini. Karena C-nya nggak tahu yang mana. Yang bisa kita cari batas atasnya. Yaitu, saya crop aja ya. Sebentar, saya crop ini. Mau saya tulis sekarang. Karena kalau dari situ sulit saya menjelaskannya. Oh, ini udah ada di sini. Nah, yang mau kita hitung sekarang R4 0,9, hampiran ini galat ini kecil dari berapa? Karena ini nggak bisa dihitung. Ini si angka, ini angka, tapi C-nya kan nggak tahu di antara ini. Nah, untuk itu caranya kita lihat, ini kita lihat kecil berapa nih? Ini saya kumpulkan dulu yang berupa angka. 0,9 min 1 jadi 0,1 minus ya. Min 0,1 pangkat 5 ada 1 per C pangkat 5.
Gitu ya. Sorry, ini masih sama dengan. Nah, ini kecil dari berapa ya? Kalau C-nya di antara ini. 24 per 5 faktorial 0,1 pangkat 5. Benar nggak kalau saya tulis gini? Saya ambil 0,5 pangkat 5. Kalau ini C-nya di antara ini, maka yang di sini lebih kecil dari di sini. Benar nggak? Yang sama nggak usah kita lihat. Ini sama. Ini sama 5 faktorial. Ini sama. Ini minusnya kemana? Tapi dimutlakan sih, nggak masalah. Minus 0,1. Tinggal ini. 1/C pangkat 5 lebih kecil dari 1 per 0,5 pangkat 5. Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya? Kalau saya pilih 0,3, betul nggak? Betul, Pak. Betul ya? Nah, kalau saya pilih 2, betul nggak? Salah ya, Pak. Hah? Salah, Pak. Paham semua itu? Ini salah yang tadi, betul? Jadi, kita tujuannya, kalau Galat itu mencari, ini si Galat ya, Galat yang udah kita hitung tadi, Galat ini, kita mencari batas atasnya. Batas atasnya itu nggak tunggal. Si A ngitung mungkin batas atasnya sekian, si B sekian, tapi harus betul-betul lebih besar dari Galat. Ya, saya ambil berapa? Yang paling mepet di sini. Ini, betul? Saya ambil ini sekecil mungkin C-nya. Jadi ini lebih gede dia. Karena 1/. Tapi mau ambil 0,5 juga boleh kayak tadi. Mau ambil 0,1 boleh. Jadi padanannya gini. Kalau saya bikin jalan 10 km. Kemudian ke bos saya laporkan. Oh, jalan sudah saya bikin dengan Galat atau penyimpangan nggak lebih dari 50 meter. Oh, bagus, kata si bos. Kemudian teman saya melaporkan, saya juga bikin jalan 10 km, saya penyimpangannya, Galatnya itu, kelebihan atau kekurangannya, nggak akan lebih dari 3 meter. Nah, bagusan yang si teman saya kan, bos akan lebih senang. Oh, Galatnya cuma 3 meter. Saya mah 50 meter. Agak penghamburan bahan nanti. Jadi, ini dinamakan batas atas dari Galat. Caranya, kita cari yang lebih besar dari Galat. Direka-reka dari C-nya di antara sini. Tapi kalau bisa ini sekecil mungkin. Jadi, kalau ini tadi, yang saya buletin betul, ini juga betul nih. Si ini juga lebih kecil dari 24 5 faktorial min 0,1 pangkat 5 1 per 0,9 pangkat 5 juga betul. Batas Galatnya bisa yang kotak, bisa juga yang bulat. Dua-duanya betul. Kalau C-nya di antara ini, dia akan lebih kecil sama dengan ini, lebih kecil sama dengan ini juga. Dua-duanya betul. Itu min 0,1-nya di atas atau di bawah, Pak? Oh, ya ya, salah nulis. Ngarang itu. 0, minus, tapi ada mutlak sebenarnya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi yang ini lebih bagus ya laporannya. Kenapa? Galatnya nggak selalu lebih kecil dari ini. Ini bilangannya lebih kecil dari yang ini. Yang ini juga betul gitu. Kalau di ujian sih dua-duanya betul. Kita nggak mencari batas Galat yang terbaik, nggak. Gitu ya. Oke, paham ya? Coba, kalau nggak paham tanya. Yang pertama harus paham dulu. Ntar saya jelaskan dulu. Yang pertama itu kalian harus merumuskan dulu Galat.
galatnya dalam bentuk mutlak. Itu harus tahu apa yang harus dimasukkan. Kedua, mencari batas atas galat. Itu dua yang besarnya. Nah, kalau nggak paham di bagian yang mana nggak pahamnya? Oke, silakan yang mau tanya. Mau mastiin aja Pak. Berarti kalau misalkan galatnya, misalkan aja nih Pak, yang seper C pangkat 5-nya itu jadi C pangkat 5. Misalkan ada fungsinya yang Misalkan ini galatnya bukan hasilnya ini kayak gitu gitu. ya. Yang lain misalkan Ya. setelah dihitung ketemunya C pangkat 5 itu ya. Ya, berarti nanti nilai batas galatnya tuh pakai C-nya 1 gitu Pak. Betul. Kalau pakai 0,9 nggak benar. Nih, kalau ini salah ini. Karena C pangkat 5, C-nya di antara ini, apakah dia lebih kecil dari ini? Belum tentu. Kalau C-nya 0,99, ini nggak benar hubungannya. Pakai yang 1, betul. Pakai ini. Lebih gede lagi boleh, pakai 10 pangkat 5 boleh. Tapi kalau ngelaporin galat sebesar ini, nanti kalian bisa dipecat sama bos. Galatnya bikin jalan 10 km, galatnya 2 km gitu. Nggak akan lebih dari 2 km ya. Udah dipecat, ngapain gitu. Bikin jalan galatnya besar-besar sekali. Itu ya kalau ininya C. Kalau seper, jadi cari yang lebih besar dari dia, lebih besar dari ini, tapi sekecil mungkin kalau bisa. Kalau nggak bisa sekecil mungkin ya sudah, cari yang angka yang bagus aja. Ya, yang sekecil mungkin ini ya. Gitu. Bisa paham? Paham, Oke, Pak. kita lihat contoh lain ya. Oke, jadi tadi ini saya sambung karena kalau di sini tuh langsung aja. Saya nanti nggak sambil ngomong, bingung, ceplok gitu. Oke. Nah, kadang-kadang yang lebih masuk akal yang ini nih. Hampiri sebuah nilai fungsi dengan galat tidak melebihi ini. Jadi N-nya belum tahu berapa. Kalau yang nomor 1 kan tadi tahu pakai P4, jadi N-nya 4. Kadang-kadang yang lebih masuk akal gini, misalkan ini, seorang apoteker suruh bikin obat dengan galat nggak lebih dari segini. Artinya apa? Kalau dicobakan ke 1000 orang, ya yang kegagalannya 1 lah. 1/1000 gitu ini kan. Kegagalannya 1. 1 orang mati itu, atau 1 orang malah nggak sembuh. Harus berapa derajat polinom Taylor-nya? Gitu ya. Oke, kita lihat ini. Saya pakai ini dulu, nanti disambung kalau perlu penjelasan rinci. Jadi di sini mencari N-nya dulu. Butuh N berapa supaya galatnya nggak melebihi ini. Ya. Setelah N-nya tahu, ya ini kita hampiri dengan polinom, terserah mau polinom Maclaurin atau polinom Taylor ya. Ini supaya gampang mungkin pakai Maclaurin ya. Karena kalau ininya 0, pangkat 0 gampang dihitung. Oke, kita lihat. Nah, tetapkan atau bentuk, harus ada fungsinya dulu tentunya ya. Kalau nggak ada fungsi, kita nggak bisa kerja. Dan ini akan saya hampiri pakai Maclaurin. Jadi dipilih A-nya 0. Kalau nggak dibilang di soal, pilih A-nya berapa aja. Mau pilih A-nya 1 boleh, tapi pangkat 1 kan susah ngitungnya. Pangkat 0 lebih gampang. Nah, sekarang saya mau menghampiri mencari N supaya galatnya nggak melebihi ini. Harus membentuk lagi ini. Si galatnya ini. Ya kita turunin aja terus. Sampai beberapa suku, dilihat pola galatnya. Oke. Dicari N supaya galatnya di titik 0,8 kurang dari ini. Oke.
Rumus galatnya ini saya salin lagi, persis sama dengan ini, dicopas aja, itu bikinnya juga. Dicopas ya. Cuma A-nya 0 di sini Maclaurin. Jadi X min A jadi X min 0 gitu ya. Pangkat N plus 1. Oke, kita lihat. Oh, langsung di sini. Jadi saya harus copas dulu. Si copas masuk sini. Paksa ditulis sisanya. Karena di sana langsung. Jurus langsung. Ah, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Bentar, kecilin dulu ya supaya space nulisnya agak ini, biar aja agak gepeng panjang. Saya mau menghitung ini Rn-nya, rumus galatnya. Nanti galatnya nggak boleh lebih dari ini. Berapa N-nya mau dicari? Saya hitung. Saya hitung dulu turunan-turunannya. F aksen X. Ya, E pangkat X juga kan? Turunan 2, E pangkat X. Turunan ke N, E pangkat X juga. Saya butuhnya turunan ke N plus 1. Jadi turunan ke N plus 1 di titik X. E pangkat X juga. Jadi saya punya Rn X sama dengan turunan ke N di titik C. Jadi E pangkat C, betul? Ikuti ya. Dibagi N tambah 1 faktorial X, biarin aja. Itu mutlak ya, biasanya galat dihitung mutlak. Yang mau kita hitung adalah galat di titik 0,8. Sama dengan, oh ini C-nya di mana? C di antara X dan A. A-nya 0, X dan 0. Antara X dan A. E pangkat C nggak bisa diapa-apain. N plus 1 faktorial belum tahu, malah N-nya mau dicari. Ini X pangkat N berarti 0,8 ya. Ini kan X, ini X. Kuda, kuda. Monyet, monyet. Musang, musang gitu ya. Nah, kita mau mencari N. Nih, harus dicari N supaya ini lebih kecil dari 0,001. Nggak akan bisa dihitung karena di sini ada dua bilangan nggak diketahui. N-nya mau dicari, C-nya juga belum tahu, hanya tahu di antara ini. Oh, saya tambahkan nih. C sekarang di antara, karena X-nya udah diganti 0,8, jadi antara 0,8 dan 0. Oke. Karena nggak memungkinkan, ini lupakan dulu. Karena nggak bisa dicari N dari situ. Ini harus dihilangkan dulu. C-nya. Jangan M-nya yang dihilangkan, karena N-nya mau ditentukan. Caranya, cari batas atasnya kayak tadi. Ini kecil dari berapa? Yang ada N-nya biarin aja. Kecil dari berapa? Ini harus saya isi angka berapa di sini? Halo? Kayaknya tadi yang jawab-jawab itu yang nanya kalau bukan seper itu tahu ini harus berapa. Kalau C di antara 0,8 dan 0, E pangkat C akan kecil dari berapa? Nggak bulat, biarin aja. Angkanya nggak bulat, biarin aja. Nanti kita hitung pakai kalkulator. 0,8, Pak. Hah? 0,8. 0,8 gitu? Pangkat 0,8 maksudnya.
Sama-sama E pangkat 0,8. Betul kan ya? Nah, bisa dihitung pakai kalkulator ini, tapi ini susah. Ada N 2 biji. Saya sederhanakan lagi. Ini kecil dari, karena E pangkat 0,8 susah, ya bolehlah E pangkat 0,8, biarin aja. E 0,8. Saya mau supaya hitungannya gampang, tapi memang batas galatnya jadi agak gede, saya ganti 1. Betul juga kan? Mau pakai ini boleh tetap, mau pakai E pangkat 1 boleh batas galatnya. Saya mau pakai E pangkat 1 supaya gampang ngitungnya. Mau E pangkat 10 juga boleh, tapi jelek nanti. Kalau pakai pangkat 10 nanti ketemu N-nya besar sekali. Padahal kita nanti harus menghampiri. Polinomnya harus panjang sekali nanti. Kalau 0,8 paling mepet, tapi susah ngitungnya. E pangkat 0,8. Saya ganti dengan E pangkat 1 aja. Oke ya. Kalau di ujian nggak harus yang paling bagus gitu ya. Ini juga bikin masalah, susah saya ngitungnya. Saya ganti 1 pangkat N plus 1. Boleh aja batas galat. Jadi nanti kalian mungkin bertanya, kalau gitu nanti jawaban N-nya beda-beda tiap orang. Beda-beda. Nggak apa-apa. Pokoknya dengan N segitu, memang betul galatnya kecil dari 0,01. 0,001. Lebih mudah lagi sama saya dibikin. E pangkat 1, E itu kan 2,71 sekian. Ini akan kecil dari 3. Katakan saya nggak punya kalkulator masalahnya. Kalau punya kalkulator sih, saya pakai yang ini aja dihitung sama kalkulator angkanya. Ini 1 pangkat ini 1. Nah, hubungannya lebih kecil ini betul terus kan? Nah, ini saya buat lebih kecil dari 0,001. Cari N-nya. Gampang kan? Gimana nyari N-nya? Karena faktorial agak susah, kita tabelkan aja. Kalau N-nya berapa, dihitung 3 per N tambah 1 faktorial. N-nya 1, berarti 3 per 2 faktorial. 3 per 2. Oh, belum lebih kecil dari ini. N-nya 2, berarti 3 per 3 faktorial. Setengah. Masih lebih kecil. Langsung meningkat. N-nya 5. 3 per 6 faktorial. Dihitung. Cari kapan N-nya kecil dari ini. Ya ini perlu kalkulator juga. Ya. Karena ini susah dikalikan juga. Oke. Jadi sebenarnya kita mencari, kalau mau ini dipermudah menjadi ini. Kalikan silang N tambah 1. Faktorialnya harus lebih besar dari ini ke sana jadi 1000, 3000. Cari N-nya berapa gitu. Faktorial. Nah, saya ngitung ininya harus pakai kalkulator, males saya pakai yang udah ada jawaban di sini. Tuh, ini saya ganti 3 supaya gampang ngitungnya. Di tabel lah. Katanya ini dipenuhi kalau N-nya besar dari 6 kalau dihitung. Jadi kalau kalian tabelkan kayak saya tadi, kalau N-nya 6, nah ini udah dipenuhi. Gitu ya. Hubungannya nanti ini dihitung udah kecil dari 0,001 yang dikehendaki. Jadi Rn-nya ya lebih kecil dari 001 juga. Pakailah N-nya 6. Gitu, N-nya dipakai 6. Yang sebelumnya E pangkat X itu sama dengan ini, deretnya, pakai sebanyak 6 suku. Kemudian mau ngitung apa? Ya udah ini hampirannya. Sorry, 0,8 ya masukkan X-nya 0,8.
E pangkat 0,8 masukkan ke sini. X-nya 0,8. Begitu. Coba dilihat-lihat sebentar, setengah menit. Kalau nggak paham, tanyakan di mana. Langkah mana, misalkan dari langkah ini ke sini, saya bingung dari sini, atau dari sini ke sini bingung. Atau tujuannya mana itu. Paham nggak? Saya tunggu ya, sekitar setengah menit. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Harus tahu arahnya dan cara ngitungnya. Pak, Ya, permisi Pak, ya, izin bertanya. ya. Dari E pangkat 1 per N plus 1 faktorial kali 1 pangkat N plus 1 kok bisa jadi 3 per N plus 1 faktorial, Pak? Nah, gini, saya menghindari menghitung dengan bilangan E ini karena susah ngitungnya 2,71. Jadi saya cari lagi bilangan yang membatasi ini, tapi bilangannya rada kecil gitu. Nah, karena ini nilainya 2,7, ya saya ganti aja dengan 3. Kenapa gantinya 3? Enggak 8, boleh 8 juga. Kalau 8 nanti dapat N-nya lebih gede dari 6. Jadi cari yang rada-rada kecil tapi lebih besar dan bulat gitu. Mau 4 boleh. Mau dalam E juga boleh. Kalian pakai kalkulator nanti ngitungnya. Ini tetap E. Boleh gitu. Itu mah saya tujuannya membatasi sehingga ini jadi bulat aja. Kalau dulu soalnya kalau ujian onsite nggak boleh pakai kalkulator. Jadi ya harus dihitung manual. Cari yang bulat-bulat angkanya. Begitu. Paham ya? Paham Pak, makasih Pak. Membatasinya nggak harus 3 ya. 4 Iya. boleh, tapi 2 nggak boleh. Kalau 2 kan nggak lebih besar dari ini. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, saya akan meningkat ke soal terakhir. Ini tadi jadi jawabannya itu ya, sepotong di sini, sepotong lagi penjelasannya di OneNote-nya ini. Ya, kalian nanti bolak-balik aja videonya kalau mau lihat lagi. Oke, yang terakhir. Ini sebenarnya yang terakhir nggak hampiran, hanya diberikan rumus galat, menaksir batas atas galatnya. Coba kita lihat, ini saya dari sini aja. Batas atas galat tuh ingat nggak tunggal ya. Tiap orang merumuskan bisa dapat beda-beda. Contoh ini. Misalkan galatnya bentuknya gini. Ya bukan dari Taylor, pokoknya ada galat bentuknya gini. Dengan C-nya di antara 24. Taksir batas atasnya. Jadi si E ini kecil dari berapa sih? Gitu. Pengen keluar batasnya bilangan ya, kecil dari berapa. Coba, saya bisa kerjakan gini. Ini saya olah, ini C-nya ada banyak, susah mencarinya C berapa itu supaya ini terbesar. Nah, saya ubah gini. Sama aja ya. Loh, ini ngapain sama aja? Ya, oke, biarin aja. Oke, setengahnya saya keluarkan. Enggak. Ini. Saya hanya mengolah. Oh ya, saya mau ngasih tahu ini dulu. Jangan yang ini dulu. Yang ini dulu supaya kalian paham. Misalkan saya punya galatnya sama dengan yang lebih sederhana dulu ini. Dengan C-nya di antara 1. Saya mau membatasi ini kecil dari berapa. Nah, C-nya tuh nggak harus diambil angka
Dari sini, dari luarnya nggak boleh, gitu ya. Jadi kalian masukkan gini boleh. C ini kan paling gede 2, jadi saya batasi 3 aja. Ini 1/C kuadrat kan. Kalau C-nya di sini 1/C kuadrat, paling gede kalau C-nya 1. Boleh. Sama dengan 4, gitu ya. Jadi ngambil C-nya ini nggak harus angka yang sama, gitu. Pokoknya setiap suku terbatasi. Mungkin kalau mau lebih persisnya gini dulu. Dari sini saya pecah. Gitu ya. Itu saya pakai rumus ini. A tambah B lebih kecil sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Gitu. Tuh. Nah, ini masing-masing saya carinya. Mutlak C paling gede, 2 paling gede. 1/C kuadrat paling gede, 1. Sama dengan 3. Mau pilih ini 6 boleh. Ini saya mau 1/1 aja boleh. Batasnya ketemu 8 gitu ya. Boleh. Tapi usahakan ini kalau bisa sekecil mungkin, tapi membatasi lebih besar dari galatnya. Gitu. Makin kecil dapat ininya makin bagus. Nah, di sini saya mau menekankan bahwa ngambil C-nya nggak harus seluruh suku satu nilai C. Enggak. Masing-masing aja. Ini nggak akan lebih besar dari berapa, ini nggak akan lebih besar dari berapa. Totalnya nggak akan lebih besar dari batas-batas tadi. Ini diperlukan di sini. Ini sebenarnya langkahnya gini. Ada kurang 1. Moga-moga bisa ditulisin coba ya. Dari sini saya bikin gini dulu. 1/C-nya saya keluarkan. Nggak keluar. Bentar. Saya tulis dulu ya, nanti mau saya copas. Ada penjelasannya belakangan di sini. C-nya di antara 24, diingat-ingat. C-nya di antara 24. Oke. Nah, soal semula ini dengan C di antara 2 dan 4. Dari sini jangan ke situ dulu, ke sini dulu. Sama dengan 1/C mutlak kali C kuadrat min sin C. Nah, saya baru olah yang ini. 1/C akan lebih kecil sama dengan 1/2 kan? Yang ini mah belum dibatasi sama saya. Jadi baru dari sini ke sana. Ini hapus saja supaya nggak membingungkan. Ya. Ini sama dengan ini. Nah, gitu. Dari sini mutlaknya dipecah, 1/C-nya dibatasi oleh paling gede, kalau ininya di antara ini paling gede dia 1/2. Mutlaknya nggak usah ditulis karena udah positif. Jadilah ini. Ini sekarang yang ini saya olah. Pakai rumus ini. C kuadrat min sin C mutlak A tambah mutlak B itu sama lebih kecil sama dengan mutlak A ditambah mutlak min sin C. Ya, pakai rumus mutlak A ditambah mutlak B-nya min sin C lebih kecil dari mutlak A ditambah mutlak B. Mutlak B ini sinnya minusnya saya hilangkan karena ini mutlak, nggak ada artinya minusnya. Jadilah ini. Ya, jadi dari sini ke sini dulu, di sini baru ke sini gitu ya. Ini melompat. Nah, sekarang cari ini batas atasnya paling gede berapa? C kuadrat paling gede 16 kan? C kuadrat paling gede 16. Sin C, wah saya sin C di sini susah ngitungnya. Tapi sin paling gede kan 1. Berapapun C-nya paling gede 1 sin. Nah, ini udah jadi angka
8,5 berarti Galat ini nggak akan lebih dari 8,5. Begitu ya. Oke. Jadi paham ya? Begitu. Cara 2 bisa juga gini. Dari sini diubahnya jadi gini. Dibagi dulu. C kuadrat dibagi C jadi C. Sin C bagi C. Loh, kok jadi terbalik? Ini salah nih. Ini terbalik ya. Sin C dibagi C harusnya. Oh, kesininya betul. Kemudian mutlak ini ditambah mutlak minus ini. Mutlak minus ya sama dengan mutlak ini. Kemudian saya ubah lagi. Ini dari sini gimana? Loh. Oh, ini. Seper C. Seper C akan lebih kecil dari setengah. Ya. Kalau C-nya di sini. Jadi seper C-nya ini diganti setengah. Yang lain belum diolah. Tetap aja. Nah, kemudian kita lihat. Ini paling gede 4. Sin paling gede 1. Dapat batas Galatnya segini. Lebih bagus. Jadi dengan pengolahan seperti ini bisa dilihat bahwa Galatnya enggak akan lebih dari 4,5. Kalau pakai cara ini hanya mendapatkan Galatnya enggak akan lebih dari 8,5. Dua-duanya betul. Itu ya. Dua-duanya benar, tapi cara yang ini lebih bagus karena bisa melaporkan, oh Galatnya enggak akan lebih dari 4,5. Begitu. Paham ya? Oke. Kalau di ujian bisa aja dikasih kayak ginian, terus ada pilihan Galatnya lebih kecil dari misalkan 2,5, 4,5, 9,5. Jangan. 0, 1, 2, 3, 5 gitu. Oh, tapi pasti pilih yang paling gede ya. Ya, nggak tahu lah soalnya nanti. Bisa dipahami? Itu adalah bahan terakhir bab deret yang bikin kepala kita peng-pengan. Oke ya, sampai situ bahannya habis tuh, sudah deret. Nanti kita pindah bab minggu depan. Nanti minggu depan akan melompat ke bab 15 dulu. Itu karena pengaturan ada libur dan lain-lain supaya UTS-nya bisa ngepas. Bab 15 independen dengan yang ini. Enak. Oke, sampai situ dulu saya stop rekamannya. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Maaf, Pak, mau nanya ini, Pak. Itu kan ada di diktat yang Bapak kirimkan ada beberapa soal yang bisa dibuka jawabannya kan, Pak ya? Ya. Nah, itu tuh kita menggunakan aplikasi apa ya, Pak? Soalnya saya dan beberapa teman-teman menggunakan Bukannya Adobe pakai apa Acrobat. kamu? Adobe. Adobe Acrobat, Pak. Benar, Nggak bisa tapi, Pak. Apa harus Bentar, premium, saya Pak, atau stop dulu bagaimana? rekamannya.